Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Bima Channel. Berkaitan dengan menyikapi dengan putusan MK. Kapan? Yang jadi pertanyaan, kapan sih mulainya dirubah Undang-Undang Dasar 45 itu? Amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah dilakukan sebanyak 4 kali selama reformasi sampai sekarang. Yang pertama adalah amandemen pertama 19 Oktober 99, amandemen yang kedua 18 Agustus tahun 2000, amandemen yang ketiga tahun 2001, dan amandemen yang keempat tahun Agustus tahun 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang pertama meliputi hal-hal pokok dalam perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah penegasan terhadap hak asasi manusia. Amandemen ini menambahkan bab 3A ke dalam Undang-Undang Dasar 45 yang berisi pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Perubahan yang pertama ini juga menyangkut terhadap strukturisasi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mengubah diantaranya adalah struktur MPR menjadi yang terdiri dari MPR DPR menjadi MPR, ada Dewan Perwakilan Daerah yang di sini yang masuk dalam lingkup perubahan dalam MPR. Yang ketiga adalah penyempurnaan fungsi dan kedudukan MPR. Amandemen pertama ini merupakan langkah awal dalam serangkaian reformasi konstitusional yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Republik Indonesia. Amandemen yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang diadopsi pada 18 Agustus tahun 2000 membawa perubahan penting, dalam arti yang pertama adalah perubahan dalam sistem pemerintahan presiden. Amandemen ini merupakan cara pemilihan presiden yang dulunya dipilih oleh DPR MPR menjadikan pemilihan langsung. Ini nih titik tolaknya dari semua permasalahan di Republik ini adalah perubahan terhadap sistem yang dulunya pemilihan presiden oleh MPR DPR dan sekarang dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. Ini perubahan yang krusial terhadap batasan-batasan di mana perubahan yang dulunya terstrukturisasi pemilihan DPR MPR itu pemilihan presiden itu oleh DPR MPR. Namun dalam perubahan ini 18 Agustus tahun 2000 dinyatakan dirubah undang-undang dasar itu dirubah menjadi pemilihan presiden dipilih oleh rakyat. Ini nih yang menjadi polemik yang sekarang menjadi putusan MK. Perubahan yang kedua adalah masa jabatan presiden yang dulunya itu 7 tahun presiden. Cuma yang sekarang akhirnya umum lah ya, 5 tahun tapi 2 kali periode. Dan ketiga kali periodenya tidak boleh dipilih oleh masyarakat. Yang ketiga adalah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini. Jadi diatur di perubahan pertama adanya DPD, MPR itu terdiri daripada DPD. Di perubahan kedua terstrukturisasi dan penjelasan tentang struktur DPD, Dewan Perwakilan Daerah itu dalam perubahan yang kedua ini. Yang keempat adalah amandemen ini adalah penguatan terhadap DPR. Wewenang DPR termasuk peran yang lebih besar dan lebih legislasi dan dalam konteks pengawasan dan anggaran. DPR itu mempunyai kewenangan yang cukup luar biasa tentang legislasi, pengawasan dan anggaran. Yang kelima adalah pembatasan keadaan darurat, penegasan lebih lanjut tentang prosedur dan keadaan darurat dalam konteks kemerdekaan persetujuan DPR. Amandemen kedua ini adalah bagian dari upaya reformasi yang lebih luas untuk meningkatkan pemerintah demokratis, akuntabilitas di Indonesia serta memperkuat sistem hukum dan hak asasi manusia. Itu perubahan amandemen yang kedua. Amandemen yang ketiga Undang-Undang Dasar 45 yaitu pada 9 November 2021 membawa lebih banyak perubahan terhadap konstitusi Indonesia yang berkaitan dengan desentralisasi kekuasaan dan penguatan institusi demokrasi. Amandemen yang ketiga itu mengatur tentang otonom daerah, sentralisasi dan desentralisasi.
banyaknya otonom daerah baru, otonom daerah pembentukan daerah baru itu dirubah dalam amandemen ini, termasuk dengan penyelenggaraan tentang pemilihan di daerah. Itu langsung itu dirubah di sini. Pembentukan, nah di sini dalam perubahan ketiga ini yang dulunya belum ada Mahkamah Konstitusi. Dalam perubahan yang ketiga ini, dalam amandemen yang ketiga ini terdapat lahirlah yang namanya Mahkamah Konstitusi yang sekarang didengung-dengungkan menjadi tolak ukur, menjadi keabsahan terhadap legalisasi terhadap orang yang tidak berkepentingan ataupun tidak berkenan atas undang-undang yang diatur oleh selama ini. Itu ada wadahnya, yaitu Mahkamah Konstitusi, termasuk yang memutuskan di MK ini menjadikan legasi terhadap terpilihnya seorang presiden dan wakil presiden. Ini lahirnya Mahkamah Konstitusi ini pada perubahan ketiga 9 November 2021. Itu adanya MK, lahirnya MK di Indonesia. Perubahan yang keempat adalah 10 Agustus 2002 merupakan amandemen terakhir dari 4 amandemen yang mengatur tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Oh iya, ditegaskan di amandemen yang keempat tentang pemilu presiden dan wakil presiden itu digabungkan dan sebagainya. Itu ada di amandemen yang kedua. Penghapusan hak angket di DPR, menghapus hak angket DPR terhadap presiden yang sebelumnya memungkinkan DPR untuk mengajukan pertanyaan atau menyelidiki kasus terhadap tindakan presiden yang dianggap menyinggung. Ini Pak. Hak angket di DPR untuk menjatuhkan presiden itu sudah dihapus, saudara-saudara. Di amandemen yang keempat ini sudah jelas. Penghapusan hak angket DPR, menghapus hak angket DPR terhadap presiden yang sebelumnya memungkinkan DPR untuk mengajukan pertanyaan atau menyelidiki kasus terhadap tindakan presiden yang dianggap menyimpang. Pengawasan terhadap partai politik. Jelas amandemen ini yang keempat ini karena sistem kebebasan berserikat dan berkumpul, mendirikan partai-partai, namun pengawasan terhadap partai politik sangat lebih dikedepankan dalam amandemen ini, diatur secara Undang-Undang Dasar. Seterusnya adalah pembatasan masa jabatan presiden, yakni 2 periode 5 tahun, dan itu tidak bisa dipilih kembali. Yang seterusnya adalah peningkatan peran DPD, yang tadinya strukturisasi. Amandemen berikutnya peran DPD terhadap konstitusi kita menjadikan pokok peran dan fungsi DPD RI itu apa. Yang sekarang Komeng itu jadi, itu fungsinya apa itu DPD. Yang keenam adalah perubahan dalam tata cara pengujian undang-undang, menyempurnakan prosedur pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi di perubahan yang keempat ini MK itu diatur juga dalam amandemen tentang prosedural, tentang perubahan undang-undang, tentang sistem merubahnya sebuah undang-undang itu yang nantinya diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Ini adalah perubahan undang-undang dasar yang keempat, itu diatur. Baik, amandemen keempat ini mengkristalisasi reformasi konstitusional yang telah dimulai sejak 1999 dengan memantapkan sejumlah prinsip demokrasi, pengawasan lebih ketat terhadap eksekutif, dan penguatan sistem hukum untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia. Demikian tentang, ada pertanyaan kapan itu dimulainya reformasi hukum di Indonesia, yang dulunya orang bergembar-gembar untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ya kan, tentang dari amandemen dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 lagi. Yang jadi pertanyaan, orang yang bergembor-gembor itu tidak tahu juga kapan amandemen itu dijalankan di Indonesia. Baik, itu dari Bima Channel. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.